Dah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memudahkan kita dan memberikan kita kesehatan sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama bergabung di diskusi online ini. Selawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat perjuangan beliaulah kita bisa merasakan dari alam gelap menuju alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Baiklah, saya sebagai MC di diskusi ini sebelumnya akan memperkenalkan kelompok kami yang mana yang pertama yaitu atas nama Agung Nugraha Ilahi KKN 30, Budi Setiawan KKN 148, Budi Hartono KKN 207. Sebelum diskusi ini kita mulai, adapun susunan acara kita pada malam hari ini yaitu pembacaan surah ayat suci Al-Quran dan selanjutnya akan dilanjutkan nanti oleh moderator. Baiklah, sebelum acara dimulai, marilah kita membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, kami persilahkan untuk pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara kami Agung Nugraha Ilahi. Kepada Agung Nugraha Ilahi, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada saudara kami Agung. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran nantinya akan mempelancarkan acara kita dan dapat hendaknya kita mengambil hikmah dari bacaan tersebut. Baiklah, selanjutnya sebelum acara dimulai, izinkan kami menyapa pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Didi Andova CF NLPC PSC STMI. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator, yaitu saudara kami Budi Setiawan. Kepada Budi Setiawan kami persilakan dengan segala hormat. Baiklah Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila tadi terima kasih kepada kawan saya Pak Ustaz, kepada saudara Budi Hartono sebagai MC dan saudara Agung sebagai pembaca suci Al-Quran, dan saya sendiri di sini perkenalkan Ustaz, nama saya Budi Setiawan. Di sini saya sebagai moderator pada diskusi online malam ini. Dan
Saya hormati kepada Ustaz sebagai pemateri, Ustaz Didianova, CF, NLP, CPS, STMI. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Panggil abang saja, nggak usah bapak. Oh, baik, Bang. Baiklah, diskusi kita online pada malam hari ini dengan tema kepedulian terhadap COVID-19. Baiklah, langsung saja, Bang. Kepada Abang Didianova, dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang COVID-19, berarti kita berbicara tentang wabah, di mana wabah ini awalnya dari tahun 2019 sampai tahun 2020, dan bahkan di dunia sendiri itu masih keteteran akan adanya dampak dari COVID-19 ini. Ketika kita berbicara tentang COVID-19, itu artinya kita berbicara tentang sebuah wabah yang seharusnya kita harus tetap laksana bersama. Jadi mari satukan visi, misi, dan mari tingkatkan kepedulian, karena dengan kita bersama insya Allah COVID-19 akan teratasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama, tentu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka ya bukan tak cinta, tapi tak sayang maka tak aruf. Tadi alhamdulillah yang Budi telah mengenalkan. Jadi izinkan saya juga memperkenalkan diri ya. Perkenalkan terlebih dahulu kepada abang, kakak, adik-adik semua. Perkenalkan, saya Didianova. Alhamdulillah berasal dari Pasaman. Kalau orang bilang nggak pas, nggak aman gitu. Dari Sumatera Barat. Nah, di sini saya alhamdulillah berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di tahun akhir. Dan semoga bagi Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua yang hadir dalam live Instagram ini, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat, dan jikalau ada hutang-hutangnya semoga bisa terlunasi segera. Amin, amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah pada malam ini kita berbicara tentang kepedulian. Kepedulian terhadap COVID-19. Nah, di sini dalam beberapa hari kemarin diminta oleh Budi untuk menyampaikan beberapa hal mengenai COVID-19, terkhusus ini dalam rangka KKN ya, dalam rangka KKN. Baik, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu tentu COVID-19 itu apa. Nah, sebenarnya dari COVID-19 ini itu kan adalah virus corona atau coronavirus. Nah, pada coronavirus ini sebenarnya sudah ada dari 1930. Nah, dari 1930 itu, dia ini memang coronavirus ini menyerang pernafasan atau saluran pernafasan. Ini awalnya dari 1930. Nah, berkembang lagi sampai 1940. Tapi ketika itu, yang menjadi targetnya itu adalah tikus. Itu 1940. Nah, berkembang lagi 1960 ada juga, 1968 ada juga. Nah, kalau dari virus corona ini sebenarnya lebih dari 20 spesies. 8 spesies ini menginfeksi manusia. Nah, setelah dan
ada dari 8 yang menginfeksi manusia ini, ada 5 yang ringan dan 3 virus yang berat. Nah, itu dia. Ada yang kita ketahui SARS coronavirus, terus ada MERS, dan sekarang itu yang COVID-19. Nah, kalau yang SARS ini pada pandemi juga. WHO menyatakan pandemi pada tahun 2003 sampai 2004. Nah, 2003 sampai 2004 yang mana terpapar kurang lebih 8.098 orang. Ini yang SARS ketika itu. Nah, ada yang MERS. MERS ini dia ini pada tahun 2012. Pada tahun 2012 yang kena itu 2.494. Barulah sekarang karena bermutasi, makanya COVID-19 ini akhirnya mewabah kembali gitu. Coronavirus ini mewabah kembali karena bermutasi tadi. Yang terkena itu tetap saluran pernafasan. Ini WHO menyatakan pada awalnya tersebut adalah Desember 2019. Itu dinyatakan pandemi. Nah, dan pada data, kalau di dunia sendiri, 24 April saya ambil datanya, itu terkena 2,83 juta. Dan yang meninggal itu 197.245. Nah, ini yang meninggal dunia. Untuk tata laksananya sendiri banyak ya kita ketahui. Nah, kalau kita kembali lagi kepada tema kita mengenai kepedulian terhadap COVID-19 ini, berarti di sini dalam masa KKN. Nah, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Kemarin ini dari Fakultas Kedokteran sendiri mengangkat KKN ini menjadi KKN tematik. KKN tematik yang dimana di sini dibagi. Ada nanti yang membuat alat pelindung diri, ada nanti yang edukasi, ada yang memang menjadi komunikasi. Nah, di sini dia peranan dari mahasiswa, yaitu ada Tridharma Perguruan Tinggi mengenai pengabdian masyarakat. Nah, di sini interprofesionalisme di berbagai bidang diperlukan. Jadi tidak hanya dari kedokteran sendiri. Nah, di sini makanya di seluruh Indonesia ini sudah masuk ya di jurusan-jurusan manapun. Ini memang dari KKN-nya adalah penanggulangan dari COVID. Karena ini butuh dari multidisiplin ilmu. Karena ketika kita mengedukasi orang awam, kalau contohnya nih kita mengedukasi orang awam itu tidak perlu akan istilah-istilah kedokteran yang susah. Tapi orang awam itu perlu bagaimana mereka mengerti secara sederhana. Contoh, seperti saya ambil bidang terlebih dahulu yang edukasi. Kita kemarin yang pemerintah membuatkan kebijakan di rumah saja. Setelah itu berubah menjadi new normal. Pertama berubah menjadi PSBB. Nah, setelah PSBB akhirnya berubah menjadi new normal. Nah, ini dia. Jadi dari kebijakan pemerintah inilah kita harus selaku mahasiswa bisa mengedukasi masyarakat dengan bahasa yang bisa mereka mengerti. Ini sebenarnya peranan dari mahasiswa. Nah, ini peranannya. Jadi pertama mengenai kemarin ini ada di rumah saja. Nah, di rumah saja ini bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat apa sih dampaknya kalau kita pergi keluar. Nah, karena di sini kalau yang dikatakan oleh Dr. Andani yang selaku kepala laboratorium di FK Unan yang sekarang malah dicari seluruh Indonesia, beliau mengatakan ada 2 cara untuk memutus rantai dari COVID-19 ini. Nah,
Cara yang pertama yaitu adalah memang memutuskan antara orang terpapar. Ini makanya stay at home. Tapi di sini susah, masyarakat susah. Ini butuhnya mahasiswa bergerak. Mahasiswa bergerak untuk mengedukasi masyarakat untuk memutus rantai ini. Itu kemarinnya makanya ada stay at home. Nah, tapi sekarang pemerintah berubah menjadi PSBB. Nah, menjadi PSBB ini tentu ini harus dilihat lagi ya. Di tiap-tiap daerah ini berbeda penanggulangannya. Ini dia, ini yang maksud dengan PSBB itu. Penanggulangannya. Nah, cara kedua, beliau mengatakan bahwa cara yang kedua, beliau mengatakan untuk di tes swab. Jadi untuk memeriksa dari COVID-19 ini terindikasi positif atau tidaknya, ini tidak bisa lagi menggunakan rapid test. Karena di sini adalah urgent ya, urgent. Makanya penggunaan swab test. Penggunaan swab test yang bertujuan untuk cepat menanggulangi atau cepat mengetahui orang ini positif. Karena yang bahaya itu ketika kita rapid test, yang bahaya itu dia itu harus 2 kali pengujian baru nanti bisa mengetahui. Sedangkan swab test ini cukup sekali. Bahayanya ketika hanya sekedar rapid test, pertama negatif, ternyata dia adalah positif. Ini dinamakan dengan negatif palsu. Nah, di sini yang berbahayanya. Orang yang ketika rapid test dia negatif, tapi dia berkeliaran di mana-mana, ini akan membuat rantai COVID-19 ini semakin banyak. Tapi ketika dia rapid test positif, dia bisa diisolasi. Nah, beda halnya dengan swab test. Swab test ini memang bisa dideteksi lebih bagus memang. Lebih bagus karena dia tidak akan ada negatif palsu gitu. Jadi kita bisa secara cepat untuk memutus rantai ini. Jadi makanya kepada Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua, adik-adik, ketika ada pemeriksaan atau swab test yang mungkin dilaksanakan oleh di negari-negarinya, silahkan diikuti. Jangan takut, oh saya nanti positif, takut. Jangan. Inilah cara kita untuk menunjukkan kepedulian. Kepedulian kita untuk menanggulangi COVID-19 ini. Nah, kita kembali lagi ke peranan mahasiswa. Peranan mahasiswa di sini, jadi untuk mahasiswa ini kan bagaimana tadi saya bilang, untuk mengedukasi masyarakat. Kemarin, itu ada untuk pelarangan ke masjid, pelarangan ke tempat-tempat ibadah. Bagaimana di sini mahasiswa itu cerdas dalam menanggapi isu-isu ini, dan bisa memberitahukan kepada masyarakat sesuai dengan kata-kata yang masyarakat itu mengerti. Jangan langsung dibilang, oh, ibu, kakak, atau nenek, kakek, jangan ke masjid, ada COVID. Kita tidak bisa seperti itu. Tapi coba dipahamkan pelan-pelan. Pahamkan pelan-pelan. Jangan pakai istilah-istilah kedokteran yang mereka tidak mengerti. Atau pakai istilah-istilah kesehatan yang mereka tidak mengerti. Karena masyarakat di Indonesia ini kalau yang tua-tua, ini kita tidak bisa menyamaratakan semuanya itu berpendidikan. Ketika kita mahasiswa terjun ke lapangan yang memang real, ke lapangan, kita harus menjadi atau beradaptasi terhadap lapangan tersebut. Makanya di situ ada KKN namanya kan, kuliah kerja nyata. Kita tidak bisa menjadi, oh saya pintar di kelas, KKN akan gampang. Itu tidak bisa. Tapi ketika kita memang di KKN ini, kita akan banyak belajar. Kita akan banyak belajar untuk bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Beradaptasi terhadap orang-orang sekitar. Nah, ini dia. Itu baru edukasi. Belum lagi nanti bagaimana cara kita mempertingkatkan kepedulian kita. Kita sebagai mahasiswa bisa mengedukasi. Yang kedua saya bilang tadi bisa membuat
alat pelindung diri. Itu cara kita kepedulian. Bisa juga kita membantu tenaga-tenaga kesehatan membuat alat pelindung diri. Kita nanti membuat kelompok-kelompok, kalau KKN dari universitas sudah dibagi kelompoknya, silakan buat masker kah, masker untuk kesehatan, facial, dan lain-lain. Nah, itu bisa dilaksanakan. Nah, itu untuk yang alat pelindung diri. Nah, jadi apa yang lagi yang bisa kita lakukan? Sebenarnya kalau kita selaku mahasiswa ini, yang paling bisa kita lakukan itu adalah kita kan yang mempunyai teknologi sekarang. Kita mempunyai yang dinamakan dengan media sosial di tangan kita, era milenial. Mahasiswa ini kalau tidak ada WA, tidak ada Line, atau tidak ada Instagram, ini sangat susah. Karena apa? Karena sekarang adalah era milenial. Memang eranya seperti ini sekarang. Disinilah kita bermain. Bagaimana cara kita men-share info-info yang memang valid. Nah, kita selaku mahasiswa juga harus menyaring. Kita baca terlebih dahulu, kita pahami, dan kita koreksi terlebih dahulu, kita tanyakan ke memang yang pihak-pihak bersangkutan, baru kita share. Atau ketika kita KKN, silakan membuat program-program kerja yang nanti bisa, contoh seperti brosur-brosur, itu bisa. Nah, itu bisa untuk kita kirimkan ke media sosial kita, atau kita share ke media-media sosial kita. Ini bisa dilakukan. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk yang mahasiswa. Tadi saya ulangi sekali lagi, jadi kita selaku mahasiswa ini sebenarnya mempunyai peranan penting. Tidak hanya tenaga kesehatan sebenarnya, atau mahasiswa-mahasiswa yang berada di jalur kesehatan. Semua bidang sebetulnya bisa untuk mempersatukan. Nah, seperti saya bilang tadi, edukasi. Kita bisa mengedukasi masyarakat tentu dengan ilmu dan bahasa yang masyarakat mengerti. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa membuat APD, alat pelindung diri, yang nanti kita sumbangkan kepada tenaga-tenaga kesehatan atau ke masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Mereka beralasan tidak bisa membeli masker dan lain-lain. Kita manfaatkan tukang-tukang jahit di tempat atau daerah-daerah kita supaya ekonomi mereka juga naik. Nah, ini bisa juga. Terus yang ketiga, kita bisa melaksanakan yang tadi. Kita selaku mahasiswa di sini mempunyai akses untuk media sosial. Media sosial, Instagram, WA, Line, dan lain-lain, Twitter, dan lain-lain. Kita bisa memanfaatkan ini untuk membuat sesuatu hal yang lebih bermanfaat. Dengan mendesain atau membuat poster, kita bisa men-share-nya ke media sosial kita masing-masing. Nah, ini salah satu cara sebenarnya. Dengan membuat live Instagram ini, kita bisa mengedukasi juga yang lain. Itu dia. Itu yang mahasiswa ataupun anak milenial yang harus difikirkan. Bagaimana supaya terus berkarya, bermanfaat, dan peduli terhadap apa yang terjadi oleh negara kita sekarang. Nah, itu yang harus kita pahami. Dan untuk yang terakhir, bagaimana cara kita meningkatkan kepedulian terhadap COVID-19 ini? Kita selaku mahasiswa yang nanti akan memberitahukan kepada masyarakat, orang tua kita, dan lain-lain, atau membantu orang-orang di sekitar. Yang terakhir adalah coba dibuat open donasi. Nah, open donasi yang nanti bisa kita buka dan membantu untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Kalau sekarang dan ketika open donasi ini banyak, kita bisa menyalurkannya ke memang orang-orang yang membutuhkan, yang terkena dampak. Karena di Indonesia ini sendiri, terkhusus dalam sektor ekonomi, itu makanya pemerintah ataupun Presiden kita Jokowi mengeluarkan kebijakan new normal. Itu dikarenakan kemerosotan ekonomi yang terjadi di era sekarang. Karena terjadinya kemerosotan ekonomi yang membuat
masyarakat ini hanya sekadar di rumah, ini nanti bisa menjadi tidak produktif. Makanya sekarang pemerintah membuat kebijakan yang new normal. New normal. Nah, di sini kita selaku mahasiswa bisa membantu membuka open donasi dan membantu masyarakat kecil. Nah, di sini sebenarnya kita selaku mahasiswa bisa bergerak. Jadi, inilah yang mungkin bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua dan adik-adik. Ya, di mana saya rangkum terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mengetahui mengenai apa itu COVID-19 ini. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai sejarahnya bagaimana. Dan yang bahaya itu ada 3 tadi, SARS, MERS, dan juga COVID-19 ini. Dan selanjutnya bagaimana cara kita meningkatkan kepedulian. Tadi yang pertama, saya katakan bahwa silahkan kita mengedukasi masyarakat. Berbagai cara tadi, bisa memang terjun langsung kepada masyarakat, silahkan edukasi secara bahasa yang bagus, tentu dengan menggunakan ilmu juga. Yang kedua, silahkan pembuatan alat pelindung diri atau APD. Dan juga yang ketiga, untuk kita selaku anak milenial, kita bisa memaksimalkan media sosial, membuat brosur atau pamflet atau poster dan lain-lain, kita share di berbagai media sosial. Nah, yang selanjutnya ataupun yang terakhir, kita buka open donasi. Nah, open donasi ini bertujuan untuk kita menyebarkan atau membantu orang-orang yang memang terdampak. Orang-orang yang terdampak. Nah, mungkin itu dari saya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, rekan-rekan, dan Bapak Ibu semua, disilahkan. Oke, kembalikan ke moderator. Terima kasih Bang atas penjelasan menterinya yang begitu luar biasa. Mungkin di sini kami udah ada beberapa merangkum pertanyaan dari kawan-kawan ini Bang. Ya. Mungkin yang pertama ini dari saudari Rina Anggreni. Ya. Kan ada beberapa orang manggil corona itu COVID. Sebenarnya corona sama COVID itu sama nggak sih? Terus awal corona itu dari mana katanya? Oke. Ya. Sekarang ya. Terima kasih kepada saudari. Saudari siapa tadi? Ririn Anggreni Bang. Ya, saudari Ririn. Jadi di awal tadi kita menjelaskan pertama terlebih COVID itu ya. Jadi COVID itu adalah coronavirus. Sebenarnya coronavirus bisa juga kita bilang coronavirus 19. Itu dikarenakan datangnya di 2019. Kalau datangnya mungkin 2022 COVID yang COVID-22 gitu. Karena tahun 2022 datangnya. Nah, itu dia. Jadi dari awalnya sendiri yang saya katakan bahwa virus corona ini berawal dari tahun 1930. Itu sudah ada sebenarnya 1930, yang terus lanjut lagi 1940 yang terpapar itu hewan ya, kebanyakan tikus, nanti terus, dan untuk spesiesnya sendiri lebih dari 20 spesies dan 8 diantaranya ini menyerang manusia. 5 diantaranya ringan dan 3 itu sangat berbahaya. Itu dia tadi, yang SARS, MERS, dan juga COVID-19 ini yang menjadi pandemi. WHO menyatakan bahwa ini pandemi. Nah, itu dia mengenai yang virus corona. Kalau dikatakan virus corona yang dulu dan sekarang ini sama. Kalau untuk namanya sama, tetapi dia ini sudah bermutasi. Nah, itu dia. Saya sudah bermutasi. Mungkin itu jawabannya, sekian. Terima kasih Bang. Ini yang pertanyaan kedua dari saudari Prita. Ya. Kan di Indonesia ini udah banyak kasus COVID. Ada nggak yang dilakuin Kementerian Kesehatan gitu atau pemerintah buat penanggulangan COVID? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita kembali lagi, sudah adakah pemerintah menanggulangi atau menata-laksanakan mengenai COVID-19 ini? Sebenarnya sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari pertama awal di Indonesia itu kan awal 2020. Kalau saya tidak salah di Maret, itu sebenarnya sudah ada penanggulangannya. Itu makanya ada stay at home, di rumah saja. Itu makanya banyak tagar-tagar di rumah saja. Karena ketika kita di rumah saja, kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini.
Nah, ini dia. Ketika kita di rumah saja, berarti kita berkurang untuk yang melakukan interaksi physical distancing dengan orang. Nah, ini dia yang sudah dilakukan. Nah, pemerintah sudah memberikan itu cara yang saya katakan tadi, yang dikatakan oleh yang untuk kita memutuskan rantai ini ada dua, yaitu kita yang membuat masyarakat ini memang tidak berinteraksi yang tadi, atau kita melaksanakan yang dinamakan tes secara massal. Tapi di sini swab test bukan rapid test, swab test. Nah, itu dia yang sudah dilakukan pemerintah. Saya rangkum kembali. Yang pertama sudah mengaung-ngaungkan ya, yang kemarin ini untuk yang di rumah saja, yang physical distancing. Terus yang kedua itu sudah dilaksanakan PSBB, malah di Jakarta itu ada transisi lagi. Terus untuk yang sekarang yang new normal dan ada bantuan dari pemerintah ke masyarakat kecil, sebenarnya sudah banyak, tapi kembali lagi, ini harus dua pihak dari pemerintah dan juga masyarakat memang harus mengetahuinya, dan kita selaku mahasiswa adalah perantara di antara keduanya. Kita adalah sebagai mahasiswa perantara, apa yang disampaikan oleh pemerintah kita pahami, kita baca, lalu kita coba edukasikan kepada masyarakat. Kalau hanya kita menunggu pemerintah, ini akan susah, karena yang memang terjun ke masyarakat itu adalah kita, adalah orang-orang terdekat di sini kita. Nah, itu makanya dari pemerintah menyarankan adanya KKN yang nanti temanya adalah COVID-19. Nah, jadi itu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Bang. Nih yang terakhir Bang, dari Saudara Budi Hartono. Biar enggak terhindar dari COVID, gimana pencegahannya Bang? Oke, syukran ya. Jadi kalau untuk pencegahannya sendiri, ini sebelum kita terpapar atau tidak terindikasi. Jadi memang kita yang pertama sekali adalah hindari yang dinamakan dengan keramaian. Terlebih hindari atau ketika kita berpergian, kalau tidak perlu tidak usah bepergian. Ketika kita ke bandara saja itu banyak orang. Hindari keramaian dengan adanya physical distancing. Nah, ketika kita ingin beraktivitas juga, lakukan yang kedua. Kita gunakan masker, kita gunakan face shield yang nanti kita bisa membuat ataupun mencegah kita tertular juga. Kalau WHO kemarin ini menyatakan bahwa COVID-19 ini tersebar melalui droplet ataupun yang droplet ya. Terus sekarang ada airborne, tapi belum tahu untuk konfirmasinya bagaimana. Tapi untuk pencegahannya sendiri silakan gunakan masker, dan juga untuk yang facial itu bisa kita lakukan. Terus yang ketiga silakan cuci tangan di sini dengan langkah-langkah yang benar, tentunya. Terus ketika ada pemeriksaan COVID-19 secara gratis, terlebih nanti yang swab test itu silakan diikuti. Dan yang terakhir, ketika kita dari luar daerah ataupun dalam zona merah dan kita ingin pulang kampung, itu sebaiknya kita isolasi terlebih dahulu. Kita isolasi, kalau dari pedoman yang sendiri 14 hari ya, karena di sini kita bisa melihat bagaimana apakah kita terindikasi yang COVID-19 atau tidak. Kita lakukan isolasi. Itu dia. Sekian, kembalikan. Terima kasih Bang. Mungkin itu 3 pertanyaan yang bisa kami berikan. Sebelum ditutup Bang, kami ingin foto dulu Bang, foto bersama. Oke.
Nah, pegang aja HP. Bentar bang ya. Bang. Foto. Ini gimana nih skripsinya? Ini gimana skripsinya? Sabar. Kenapa? Kenapa? Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Bila terima kasih bang atas ilmunya malam ini, dan alhamdulillah diskusi online-nya berjalan dengan lancar. Sekian dari saya sebagai moderator. Apabila ada kekurangan dan khilafan mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa masyurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Terlihat wajah Hirina. Yang ketawa bang.